Hai hai, ketemu lagi sama Indah. Kali ini saya mau kasih tahu bagaimana cara pakai galvanik. Untuk yang baru pertama kali mendapatkan galvanik, ya, jangan lupa buka semua plastik yang menutup di galva, baik yang di belakang maupun yang di depan ya. Benar-benar bersih dari plastik, kemudian pastikan baterainya sudah terpasang dengan benar. Ada petunjuk di dalam sini, ada arahnya. Nah, setelah itu kita buka semua penutup dari cleansing, napcha ya, dan juga scrub, ya kan? Nah, kita akan menggunakan yang pertama kali dengan kondisi wajah sudah bersih. Kalau masih ada make up, boleh double cleansing ya teman-teman. Nah, wajah saya sudah bersih, wajah saya sudah saya cuci tadi, tapi saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan creamy cleansing ya. Creamy cleansing kita pakaikan cukup di satu wajah teman-teman. Jadi untuk tiap jenis kulit berbeda. Kalau yang jenis kulitnya cenderung normal ke arah kering ya, benar-benar creamy cleansing ini akan sangat membantu untuk membuat kulitnya terhidrasi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita taruh di 5 titik. Kemudian kita akan masas. Kemudian pertama ini sebelum dimasas kita ratakan dulu. Seperti ini ya teman-teman. Ini sangat lembut sekali. Jadi untuk wajah yang semua jenis wajah bisa, tapi kalau untuk jenis wajah yang normal ke arah kering memang lebih cenderung suka karena memang ini enak sekali melembabkan. Jadi arahnya memutar teman-teman dengan menggunakan jari tengah dan jari manis. Seperti ini. Memutar lembut ke arah atas daerah hidung ya. Biasanya kalau banyak kulit mati itu sekitar sini. Nah, ini ke arah atas teman-teman, tidak ada gerakan yang susah ya. Ini simpel sekali. Cukup nempel dan ini ke arah atas seperti ini. Jadi kalau untuk jenis wajah yang tadi itu cenderung ke arah kering, boleh didiamin sampai ini creamy cleansingnya meresap gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cukup dingin. Kalau yang pertama kali terasa panas menggunakan creamy cleansing, biasanya adalah wajah yang mungkin terkelupas seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada sesuatu, boleh japri saya langsung atau japri sama yang memberikan video ini. Nah, seperti ini teman-teman, dan saya akan hapus. Kalau untuk kalian yang jenis kulitnya kering, boleh didiamin sampai meresap ya. Benar-benar akan membuat kulit kalian terhidrasi. Nah, ini cara menghapusnya dengan air. Tidak perlu kapas. Kalau misalkan ada yang mau pakai kapas silakan. Kalau saya menggunakan lap basah ya, handuk kecil basah. Nah, seperti ini. Dan kita akan siap untuk menggunakan scrub ya. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk menghapus make up juga, tapi double cleansing ya. Kalau masih bermakeup tebal, pakai seperti ini, kemudian pakaikan lagi untuk benar-benar memaksimalkan pembersihan. Kalau yang sudah punya Lumi Spa, boleh cukup satu cleansing pertama kali pada saat makeupnya full, kemudian bisa menggunakan Lumi Spa. Nah, seperti ini ya teman-teman, bersih, glowing, yang pasti kenyal. Karena memang ini bukan sabun, ini bebas sabun, tapi benar-benar membuat kulit kita bersih. Nah, seperti ini. Oke, kita siap menggunakan scrub. Untuk scrub, boleh dicampur dengan creamy cleansing kalau yang memang jenis kulitnya ke arah kering. Kalau saya jenis kulitnya kombinasi, cukup menggunakan scrub saja. Tapi boleh juga kalau memang menggunakan dicampur dengan creamy cleansing ya. Perbandingannya 1:1. Sebanyak apa kira-kira aja? Scrub ini saya banyak menggunakan di area hidung dan dagu ya. Untuk jenis kulit yang cenderung kering, daerah pipi tidak perlu di scrub, atau scrubnya dibuat masker dengan perbandingan 1:1 dengan creamy cleansing. Nah, jadi rasanya mint, awalnya akan terasa hangat. Jangan kaget teman-teman, karena memang ada mintnya gitu. Jadi cara menggunakannya tidak ditekan tapi ditempel dengan arah memutar ya. Akan terasa hangat, tapi setelah itu akan dia dingin. Itu karena memang ada kandungan mintnya. Nah, jadi teman-teman, untuk jenis kulit yang kering bisa pakai, tapi tidak digosok yang terlalu berlebihan, dimaskerin saja supaya mengangkat kulit mati. Jadi dimaskerin sampai berapa lama? Sampai kering meresap, mungkin kurang lebih 5 menit ya.
Nah, setelah setelah dimaskerin, boleh teman-teman gosok sebentar tanpa ditekan. Seperti ini gosoknya. Jadi nempel aja, benar-benar cuma nempel dan kita gerakannya memutar. Kalau kita tempel kemudian tekan sekali, mungkin karena butirannya sangat lembut, sangat halus, kemudian terlalu berlebihan menggosoknya, yang ada tetap akan kulit kita iritasi ya. Gimana caranya kalau kita kulit biasa pun digosok berlebihan akan iritasi. Tapi kalau kita cuma nempel, kita gosok seperti ini, itu kulit kita tidak akan teriritasi sama sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk area pipi yang mungkin ada fleknya, boleh kita gosok pelan-pelan, cukup menempel. Nah, untuk area sini ini biasanya banyak komedo-komedo putih. Area hidung, cuping hidung hati-hati, karena memang lebih cenderung kulitnya tipis dan sensitif ya. Setebal apapun tetap lebih sensitif. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, hangatnya hilang karena memang ada kandungan mint yang sangat baik untuk kulit. Nah, ini untuk teman-teman yang ada mengangkat kulit mati, kenapa kok perlu scrub sebelum galva? Seperti halnya di klinik, kita perlu untuk di scrub dulu sebelum di facial ya, untuk memaksimalkan pembersihan. Jadi ini saya akan hapus dengan lap basah ya. Jadi seperti ini, kita pastikan wajah kita bersih dari scrub, lalu siap untuk dipakaikan galvanik. Jadi teman-teman, ini perawatan yang kita bisa rutinkan 2-3 kali dalam seminggu. Jadi tujuannya untuk apa? Memaksimalkan penyerapan skincare yang dipakai. Nah, satu kali lagi, karena benar-benar kita pastikan bahwa scrub itu benar-benar bersih dari wajah kita. Saya siap menggunakan galva. Jangan lupa semprot napca. Napca perlu disemprot untuk bisa memberikan hidrasi ke wajah kita. Pejam matanya. Cukup. Seperti ini. Akan terasa basah sekali. Tidak apa-apa, karena memang kita tujuannya untuk menggunakan galvanik. Itu harus lembab. Kita buka, putar. Nah, kali ini saya akan coba di separuh wajah. Teman-teman nanti akan melanjutkan separuhnya ya, karena benar-benar galvanik 1 ampul untuk seluruh wajah. Nah, saya akan oles dulu ke separuh wajah seperti ini, supaya tidak lengket di tangan gelnya, biar nempel di kepala galva. Saya pastikan bahwa ini dipakainya separuh ya, separuh. Jadi kita menggunakan separuh wajah. Kalau yang mau langsung satu nggak apa-apa, tapi saya praktek di sini tujuannya untuk memberikan info sama teman-teman. Tangan disemprot dengan napca, cukup ya. Jadi tangan kita harus lembab pada saat pegang belakang galvanik, harus lembab ya, karena dia sebagai penghantar untuk arus tubuh. Pegangnya seperti ini. Ini galva saya masih yang lama, mungkin galva kalian udah baru ya. Angka 1, tekan sekali, tempel, bunyi bip, artinya arusnya masuk. Jadi arahnya gimana? Seperti ini teman-teman, cuman ditarik ke arah sedikit, ditekan tanpa berlebihan, ditarik sedikit, ditekan sampai ke garis rambut, kemudian naik dari bawah ke arah atas ya. Jadi cara pakainya tidak ada teknik yang berlebihan, hanya cukup dari bawah ke atas melawan gravitasi. Dan untuk ini, dari bawah ini di bawah tulang pipi, karena memang kalau pipi ditekan sakit. Kemudian naik ke hidung. Nah, untuk hidung seperti ini, naik turun. Saya suka dihitung teman-teman. Ini langsung di bawah mata. Ini saya suka tahan, terutama untuk mata yang cenderung udah menurun ya. Tahan 3 detik, ulangi. Jadi tidak dilepas, tapi dia meluncur, seret ya. Tarik, pelan-pelan, ditekan aja sedikit, tidak 3 detik, kembali. Turunnya meluncur ya. Ini ditarik seperti ini.
turunnya meluncur, kemudian naik arah dahi. Karena dahi cenderung garisnya kerutan itu horizontal, kita zigzag seperti ini. Nah, kalau yang mau ditarik sedikit area alis, pelan-pelan aja nih, ditarik sedikit nih ya, tarik ya. Kelihatannya mata saya ini tertarik ya, tarik, tidak ditekan terlalu berlebihan, hanya ditarik sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kembali lagi kalau masih ada timernya. Nanti kalau udah terbiasa akan bisa lebih lihai. Sudah habis timernya, cukup 2 menit. Nah, ini kemudian saya hapus. Kepalanya juga perlu dihapus karena benar-benar nggak boleh ada sisa gel ketika berpindah ke gel berikutnya. Nah, ini saya hapus dulu kepalanya dengan lap basah. Kemudian saya lap wajah saya dengan lap basah. Nah, seperti ini. Untuk berpindah habis gel putih tadi ya, tadi kita menggunakan gel putih, kemudian kita mau pindah ke gel biru, harus bersih. Apa sih kegunaan gel putih ini? Gel putih ini untuk membersihkan sampai ke kulit dermis. Jadi dia itu ada arusnya teman-teman. Jadi kenapa galvanik itu tidak bisa digunakan dengan gel facial lainnya, ya kan? Karena benar-benar untuk arusnya itu berjodoh dengan alat galvanya. Jadi nomor 1, ini ionnya negatif, gel putih ionnya negatif, jadi dia tolak menolak dan masuk ke kulit bagian dermis kita. Kulit dermis itu apa sih? Dia kulit bagian tengah yang memang tempatnya akar flek, kolagen ya, benar-benar pusat dari segala hal pernya kulit kita. Nah, ini sekarang saya mau menggunakan gel yang warna biru. Saya buka dulu. Oke. Saya mau menggunakan, nah teman-teman mungkin bisa lihat ini separuh yang putih saya pakai, wajah saya sedikit tertarik ya kan dibandingkan yang ini. Nah, saya pakai separuh juga untuk sama prakteknya, arahnya gerakan galvaniknya juga sama. Jadi kita menggunakan kepala krupnya galvanik untuk meratakan gelnya. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya kita pakai separuh ya. Oke. Jadi teman-teman, kenapa sih kalau pakai galvanik harus basah? Padahal ini cukup basah loh, kalau pakai sedikit aja bisa. Saya sambil praktek ya. Ini nomor 2. Nah, caranya sama seperti ini. Kalau alat galvanya nggak bunyi, berarti ada yang belum lembab. Kita tekan, kemudian spray dengan napca. Biasanya terjadi pada galvanik yang sudah pernah dipakai ya teman-teman. Mungkin kalau kalian nanti di tengah jalan untuk merasa pakai galvaniknya nggak bunyi, bip, tekan nomor 2. Nah, bunyi. Jadi itu tipsnya. Kembali lagi, kenapa sih gelnya harus pakai full? Karena fungsi gel ini dia untuk penghantar. Kalau kita pakai gelnya terlalu sedikit, selain hasilnya tidak maksimal, wajah kita terlalu banyak digesek. Jatuhnya kalau untuk jenis kulit yang memang cenderung ke kering, itu akan mudah yang namanya terjadi beruntusan. Jadi bukan tidak cocok pakai galvaniknya, tapi karena gelnya yang terlalu sedikit. Seperti itu teman-teman. Jadi memang 1 ampul untuk seluruh wajah. Kalau masih ada sisa boleh dipakaikan di area leher. Ya, seperti itu ya teman-teman. Karena wajah dan leher kita harus rawat. Kalau wajahnya kenceng, lehernya kerut kan nggak bagus juga ya. Ini leher saya juga saya rawat dan bener-bener beda ya, kenceng ya. Meskipun saya kurus tapi ini kenceng gitu ya. Kebanyakan orang kurus itu kan udah mulai kerut ya. Dan saya jelang kepala 4. Jadi benar-benar ini perawatan sebagai investasi teman-teman. Boleh dirutinkan, jangan sampai malas untuk menggunakan galvaniknya. Nah, ini kembali lagi, saya suka menghitung nih teman-teman. Saya hitung 4 kali slide. Nanti masuk ke bawah si hidung, ini juga 4 kali. Seperti ini.
sampai ke garis rambut. Karena memang kalau facelift kulit kita ditarik sampai ke garis rambut. Jadi ini adalah facelift alami dan harus dilakukan dengan rutin. Jangan sampai cuma sekali pakai atau pakainya sebulan sekali, hasilnya nggak akan maksimal ya teman-teman. 2 kali minimal dalam seminggu. Kalian bisa lihat dan foto before afternya untuk bisa melihat perubahan yang kalian alami. Saya pribadi udah menggunakan jalan 5 tahun ini loh teman-teman. Bener-bener investasi, karena dulu mata saya turun sekali, wajah saya dulu cabi. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sangat simple. Dan angka nomor 2 ini 3 menit. Jadi ini kita bisa lakukan investasi nggak sampai 30 menit ya teman-teman ya. Benar-benar sangat simple, tinggal fleksibelkan aja waktu kalian. Benar-benar kalau perawatan ini kita rutinkan, usia hanyalah angka. Nah, ini saya setelah ini selesai, saya hapus bersih. Untuk teman-teman boleh bisa dimaskerin sama napca. Gimana caranya? Menggunakan kapas. Nah, jadi kalau kalian punya masker di rumah, ya kalau misalkan bisa sejodoh dengan masker Nuskin, boleh banget. Tapi kalau kalian nggak punya, boleh maskerin sama napca. Ya, karena napca ini yang namanya napca, dia bener-bener bisa menghidrasi kulit kalian. Habis, jadi bunyi bip bip, bip panjang. Sudah selesai. Nah, bersihkan. Setelah ini kalian benar-benar bersihkan maksimal dengan air mengalir, dicuci wajahnya. Dan jangan lupa, sebentar saya akan hapus dulu. Jangan lupa, kenapa sih harus di air mengalir? Untuk memastikan tidak ada sisa gel yang tertinggal. Karena gel ini tidak untuk dipakai tanpa dibilas, harus dibilas karena kita facial ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, bersih. Dan kalian bisa lihat alis mata saya naik sedikit daripada yang ini. Ini lebih smiling lainnya dia lebih naik ya daripada yang ini. Pipi saya juga ini lebih naik sebelah. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau senyum lebih kelihatan. Ya, ini lebih naik. Dan kerutan area mata. Ya. Hampir tidak ada, ini sedikit ada. Seperti itu teman-teman. Dan cerah sebelah. Ini lebih rasanya lebih bagus ya warnanya ya, brightnya lebih bagus. Karena ini kelihatan masih kayak kusem. Seperti ini teman-teman, tinggal dicuci air mengalir. Setelah itu kalian bisa menggunakan kompres masker dengan napca ya. Mungkin punya kapas, ambil mangkuk, napcanya dituang, kemudian ambil kapas yang sudah ditipis-tipisin, direndam, kemudian diperes tapi tetap ada basah, kemudian ditempel semuanya. Tunggu 10-15 menit atau sampai kapasnya kering kalau memang kalian ada waktu. Setelah selesai dengan dikompres napca, sudah kalian bisa menggunakan toner, serum, pelembab pagi atau malam, tergantung dengan kalian menggunakan galvaniknya saat pagi atau malam gitu ya. Nah, jangan lupa pakai sunblock kalau pagi. Jadi ini demikian teman-teman. Oh ya, saya lupa tips ketika setelah menggunakan galvanik. Memang ini sudah dilap, tapi pastikan kita cuci di air mengalir. Tekan, disikat dengan sikat gigi, area sini dan area sini. Biasanya kalau di sini nih gel-gelnya masuk gitu ya. Dicuci, air mengalir, kemudian dilap kering, angin-anginkan. Untuk body tidak boleh disiram atau kena sabun ya. Jadi kalian cukup lap yang sedikit basah untuk ngelap ya, karena memang ini harus benar-benar kita rawat untuk jangka panjang. Setelah itu lap kering. Sudah, nanti kita bisa pasangkan kembali ketika mau menggunakan. Karena memang di sini gel galvaniknya ini, nah nih luber-luber ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan boleh japri atau komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.